Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Fitri Anggraini, NPM 230-217 kelas A, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menyampaikan jawaban terkait tugas mata kuliah manajemen pemasaran. Yang pertama, tugasnya adalah terkait perbedaan antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah. Berdasarkan sistemnya, perbankan itu dibagi menjadi dua, yaitu perbankan konvensional dan juga perbankan syariah. Lalu perbedaan bank syariah dan bank konvensional itu bisa dilihat dari definisinya. Perbankan konvensional merupakan segala aktivitas perputaran uang yang mengacu pada kesepakatan internasional dan nasional, serta berlandaskan hukum formil negara. Sementara itu, pada perbankan syariah adalah aktivitas perbankan dengan berlandaskan pada hukum-hukum muamalah agama Islam. Sumber hukum perbankan syariah mengacu pada dua pedoman besar umat muslim, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Berikut beberapa perbedaan terkait bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama, terkait tujuan pendiriannya. Pada bank konvensional itu memiliki orientasi keuntungan dengan bebas nilai atau menganut prinsip yang dimiliki oleh masyarakat umum. Berbeda dengan bank syariah, tujuan pendiriannya itu tidak hanya berorientasi pada profitnya saja, namun juga pada penyebaran dan penerapan nilai syariahnya. Aktivitas keuangan perbankan dilakukan tidak hanya melihat efek dunia saja, namun juga memperhatikan aspek akhiratnya. Kedua, terkait prinsip pelaksanaan. Pada bank konvensional menggunakan prinsip konvensional dengan acuan peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara prinsip pada bank syariah berdasarkan hukum Islam yang mengacu dari Al-Quran dan hadis serta diatur oleh fatwa ulama, sehingga seluruh aktivitas keuangannya itu menganut prinsip Islami. Yang ketiga, ada sistem operasional. Pada bank konvensional, sistem operasionalnya memberlakukan penerapan suku bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional. Antara bank dan nasabah banyak dilakukan berdasarkan kesepakatan pada jumlah suku bunga. Sementara pada bank syariah itu tidak menerapkan suku bunga pada transaksinya. Menurut syariat Islam, bunga masuk ke dalam kategori riba, sehingga sistem operasional bank syariah itu menggunakan akad bagi hasil atau nisbah, sehingga kesepakatan antara nasabah dan pihak bank berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli. Keempat, ada hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan. Dalam konvensional, hubungan antara nasabah dan perbankan, yaitu debitur dan kreditur, nasabah bank konvensional berperan sebagai kreditur, sementara perbankan berperan sebagai debitur. Berbeda dengan bank syariah, hubungan antara nasabah dan bank terbagi menjadi 4 jenis, meliputi penjual pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa. Dalam penggunaan akad mudharabah, istisna, dan salam, pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Sementara pada akad musyarakah dan mudharabah memperlakukan hubungan kemitraan. Pada akad ijarah memposisikan bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. Lalu yang kelima, ada kesepakatan formal. Perbankan syariah dan konvensional ini ditinjau dari kesepakatan formal, yakni bank konvensional melakukan perjanjian secara hukum nasional, sedangkan pada bank syariah melalui akad dengan memperhatikan hukum Islam juga. Beragam jenis akad transaksi dalam bank syariah itu mulai dari mencari keuntungan hingga layanan jasa sosial. Tidak hanya itu, dalam melaksanakan perjanjian terdapat beberapa rukun dan syarat sah yang harus ditunaikan untuk mengesahkan akad tersebut. Lalu yang keenam, ada pengawasan kegiatan. Meskipun keduanya sama-sama diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, tetapi pihak yang mengawasinya itu berbeda. Pada bank konvensional itu diawasi oleh Dewan Komisaris dalam aktivitasnya. Sedangkan pada struktur pengawas bank syariah itu terdiri dari berbagai lembaga, di antaranya Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Komisaris Bank. Ketujuh, ada proses pengelolaan dana. Pada bank konvensional, pengelolaan dana dapat dilakukan dalam seluruh lini bisnis yang menguntungkan di bawah naungan undang-undang. Sementara, uang nasabah dalam bank syariah itu harus digunakan sesuai dengan aturan Islam, sehingga bank syariah harus mengelola dana nasabah pada lini bisnis yang diizinkan oleh aturan agama Islam. Akibatnya uang nasabah itu tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada bidang usaha yang bertentangan dengan nilai Islam, seperti misalnya pada perusahaan rokok, narkoba, dan sebagainya. Lalu yang kedelapan, ada sistem bunga. Perbedaan bank syariah dengan konvensional yang paling menonjol ada terlihat dari penerapan sistem bunganya.
Pada bank umum menggunakan suku bunga sebagai acuan dasar dan keuntungan, sementara pada bank syariah itu tidak menggunakan sistem bunga, tetapi imbal hasil atau nisbah. Sehingga bagi hasil itu diperoleh dari pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Yang kesembilan adalah pembagian keuntungan. Pada bank syariah, keuntungan bank diperoleh dari jual beli, sewa menyewa, dan kemitraan dengan nasabah. Tetapi, seperti yang sudah dijelaskan pada poin atas, bahwasanya bank konvensional itu mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang dibebankan kepada nasabah. Lalu yang terakhir ada pada pengelolaan dana. Pengelolaan dana pada bank konvensional itu terjadi apabila terlambat melakukan pembayaran, maka terdapat denda yang dibebankan kepada nasabah. Bahkan besaran bunganya pun bisa semakin meningkat apabila nasabah itu tidak membayar pada batas waktu yang ditentukan. Sedangkan pada bank syariah itu tidak memiliki aturan denda bagi nasabah saat terlambat atau tidak bisa membayar. Sebagai gantinya, bank yang akan melakukan perundingan dan kesepakatan bersama. Meskipun ada beberapa bank syariah yang menetapkan denda pada kasus tertentu, tetapi uang denda itu tidak dinikmati semerta-merta oleh pihak bank, melainkan itu dianggarkan sebagai dana sosial. Lalu untuk tugas yang selanjutnya mengenai apa saja sih produk-produk pada bank syariah itu? Yang pertama adalah al-wadiah atau titipan. Al-wadiah ini merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Lalu yang kedua ada murabahah, merupakan perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah yang membeli barang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah. Ketiga ada ijarah atau sewa yang merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Yang keempat ada rahan atau gadai, merupakan menahan barang sebagai jaminan atas utang. Kelima ada syirkah atau bagi hasil, merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih, yakni bank dengan nasabah pada suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Keenam ada mudorobah, merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pihak pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan bahwasanya kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. 7 ada al-qard atau pinjaman, merupakan akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya atau jumlah pokok yang diterima kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga keuangan syariah dan nasabah. Pembiayaan jenis ini adalah produk pinjaman tanpa pengenaan bagi hasil sama sekali dalam bank syariah. Sumber dana yang digunakan itu pun berasal dari pinjaman yang berasal dari zakat, infak, dan juga sedekah. Dan yang terakhir adalah BI atau jual beli. Yakni ada 3 jenis jual beli dalam pembiayaan di bank syariah, yaitu akad bai'u al-murabahah atau akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan atau margin yang disepakati. Lalu bai'u al-salam yang merupakan pembiayaan jual beli di mana barang yang dibeli diserahkan kemudian sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Dan bai'u al-istithna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.